Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf jika mengganggu waktunya. Saya Jumardiana dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Ilmu Hukum, mendapat tugas dari dosen pengampu mata kuliah Al-Islam oleh Bapak Haji Abu Nawas SAG MM, yaitu untuk mewawancarai di sekeliling saya orang yang sudah berhasil hingga mencapai kesuksesannya. Dan di sini saya memilih Abang karena saya tahu Abang sudah mencapai kesuksesan hingga sampai sekarang ini. Dan saya ingin bertanya kepada Abang, kira-kira gimana sih proses Abang hingga mencapai titik kesuksesan sampai sekarang ini? Tentunya pasti dalam setiap proses itu tidak ada yang mudah. Namun saya tetap berusaha dan yakin bahwa kita akan sukses, bahwa setiap orang yang berusaha pasti akan mencapai cita-citanya. Menurut Abang, hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai kesuksesan seperti yang Abang dapatkan sekarang ini? Menurut saya yang pertama ya ini selalu berusaha dan tidak pantang menyerah, selalu percaya diri dan berani mencoba hal baru. Serta yang terakhir ya ini pada intinya kita harus kembali kepada Allah, yakni meminta doa kepadanya agar kita diberikan jalan yang terbaik untuk masa depan kita. Di saat Abang lagi mengalami down, hal apa yang selalu Abang lakukan hingga Abang bisa selalu bersemangat dan bangkit untuk mencapai kesuksesan Abang sekarang ini? Ketika saya lagi down, hal yang paling penting dan terutama ya ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita meminta petunjuk kepadanya, selalu berdoa agar diberikan jalan yang terbaik. Dan ketika saya lagi down, saya akan mengingat bahwa saya sudah berjuang dari awal dan tidak mungkin berhenti sampai titik ini. Selama ini amalan apa yang selalu Abang lakukan hingga kesuksesan Abang yang sekarang ini? Untuk amalan saya yang saya lakukan, yakni yang pertama, saya tidak lupa untuk selalu menunaikan kewajiban saya sebagai makhluk Allah, yakni seperti sholat 5 waktu dan selalu berdoa kepadanya. Serta saya selalu bersedekah dengan apa yang saya miliki, karena semua ini berasal dari Allah dan tidak lupa untuk dukungan dari kedua orang tua. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya dan jawaban dari Abang. Semoga saya bisa termotivasi hingga saya bisa mencapai kesuksesan sampai sekarang ini. Oke, sama-sama. Dan saya ingatkan, ketika kita berjuang kita tidak boleh menyerah. Oke, terima kasih banyak, Bang. Apakah akhlak berpengaruh besar bagi kesuksesan kakak? Iya, tentu saja berpengaruh besar, karena kalau kita pengen sukses itu salah satunya akhlak kita harus bagus dulu. Kemudian dibarengi lagi dengan penampilan kita, apalagi kakak kan seorang bidan tuh, kakak sering jumpa pasien-pasien gitu, jadi nggak mungkin kan kalau bidan akhlaknya nggak baik, gimana mau sukses orang bidan itu sendiri gitu. Baiklah Kak, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, apakah orang yang tidak memiliki akhlak dapat menjatuhkan kesuksesannya sendiri? Bagaimana menurut kakak? Baiklah, sekarang pertanyaan dari saya, apakah orang yang tidak memiliki akhlak dapat menjatuhkan kesuksesannya sendiri? Bagaimana menurut kakak? Ya tentu saja, gimana dia itu nggak ulang gitu. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saya, apakah orang yang tidak memiliki akhlak dapat menjatuhkan kesuksesannya sendiri? Bagaimana menurut kakak? Tentu saja, orang yang tidak memiliki akhlak itu nanti bisa melawan kesuksesannya itu akan redup, mungkin bisa hancur. Kenapa begitu? Karena salah satunya tadi yang kakak bilang, kunci sukses itu ya kita harus mempunyai akhlak yang bagus dulu. Nah, gimana kalau misalnya dia nggak punya akhlak, gimana dia mau sukses? Otomatis pasti nanti akan hancur atau redup dan sebagainya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Dalam ya. Ibu Lisa Smitaningsih. Faktor apa saja yang bisa membuat ibu sukses? Satu yang jelas disiplin, jujur, sama serahkan semuanya sama Allah. Akhlak apa saja yang ibu terapkan dalam hidup sehari-hari ini? Akhlaknya yang jelas, satu, jangan pernah
mencampuri urusan orang lain, terus berbagi walaupun kita punya sedikit, itu yang jelas. Yang ketiga, yakinlah apa yang kita beri itu Allah akan balas lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Bapak Irfan, seorang pemilik Rapel. Dia bakal menceritakan cerita sukses dia sebelum dia mempunyai Rapel ini, dan saya akan menanyakan cerita dia sebelum dia sukses. Ya Pak, bisa diceritakan sebelum Bapak itu sukses, apa pengalaman Bapak dulu? Sebelum saya jadi orang kayak gini, saya dulu pegawai restoran. Nah, gitu Pak. Kerja selama 5 tahun, dan setelah 5 tahun itu saya banting setir menjadi supir travel. Oh, pertama Bapak jadi supirnya Pak ya. Itu berarti Bapak ngikut orang Pak ya? Ngikut orang. Ngikut orang. Setelah berapa kerja, tahun? Sekitar 11 tahun. 11 tahun baru bisa beli mobil Pak ya? Baru bisa beli mobil sendiri, dan saya meyakini saya bisa membeli mobil lagi, dan saya putuskan untuk buka usaha sendiri, merental mobil. Saya sendiri supir. Oh, sekarang Bapak sudah punya apa Pak ya? Kapal sendiri Pak ya? Ya jadi agen Bapak sekarang kan. Apa motivasi Bapak bisa sukses sekarang ini Pak? Motivasi saya kalau untuk yang di luar ya harus berani. Yang pertama tekad, doa, dan usaha. Oke, begitu cerita kesuksesan dari Bapak Zulfan ini, kita bisa ambil yang mana baiknya. Berarti dia Bapak Zulfan ini tidak pantang menyerah untuk merubah nasib hidupnya. Nah, sekian, terima kasih.